Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi perampokan data uang kripto di sebuah bank di Makau. Alpha Team in pursuit. Opening with Mereka dibantu seorang hacker jenius bernama Simon. Pihak kepolisian yang tak kalah canggih pun juga memantau dari kantor dan segera mengirim tim lapangan ke lokasi. 各单位注意，现有伪装计程车的黑色 MPV 疑犯车辆驶出 Unit Charlie 25，立即前往地里谷工程师马路与松山西海边马路交汇处。 Namun anehnya saat tim pemantauan tiba di lokasi, ternyata itu hanya ilusi semata. Setelah ditelusuri ternyata itu hanya trik Simon yang sengaja meretas kamera CCTV agar terlihat seolah-olah sedang terjadi perampokan. 贴吧追踪。 Her out. Night. 早晨有咩可以幫到你？ Lucky. Keesokan harinya, tim polisi mendatangi pemilik data uang kripto tersebut dan membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan pemilik kripto tersebut, ia mengatakan bahwa yang dicuri hanyalah sebagian data saja dan tidak mungkin bila dicairkan. Berdasarkan keterangan itu, polisi pun yakin perampok itu bakal kembali lagi dan mencari data lengkap kripto tersebut. Tak selang beberapa lama, perampokan pun terjadi kembali di pusat data kripto. Mereka pun berhasil memasuki dan berhasil mencuri portofolio aset kripto milik para konglomerat yang bernilai miliaran. Saat Simon sedang melancarkan aksinya, pihak kepolisian pun tiba di TKP, sehingga membuat para perampok yang ada di luar kabur kocar-kacir. Dalam waktu yang sama, kapten dari tim polisi yang bernama Wo berhasil disandra oleh para perampok. Kemudian pertarungan pun tak terhindarkan. Di tempat lain, tim polisi yang memantau perampokan dari kantor lagi-lagi dibuat kebingungan karena tiba-tiba para perampok itu menghilang dari CCTV. Dan setelah ditelusuri, ternyata para perampok itu berlarian kabur ke dalam gedung dan melakukan aksi penyamaran yang sangat amat keren. Karena pihak polisi gagal menangkap para perampok itu, sang pemilik kripto pun ngamuk dan marah, dan menganggap mereka hanyalah sekumpulan makhluk yang tidak berguna mirip seperti yang terjadi di negara Tit. Karena kegagalan tersebut, citra polisi pun menjadi sangat jelek. Ia pun langsung melakukan rapat. Dalam rapat tersebut, Madam Wang mengusulkan untuk memanggil Akang Wong Tak Chung yang digadang-gadang bisa memperbaiki citra polisi. Dan akang-akang tersebut adalah Tarat. 是改了吧？ Pada keesokan harinya, dua polisi bernama Liu dan Qiu ditugaskan untuk memata-matai Akang Wong. Singkat cerita, si Qiu mengikuti Kang Wong sampai ke sebuah restoran. Namun tak disangka Wong ini mengetahuinya. Di sini juga terungkap kalau Qiu ternyata adalah anak dari almarhum sahabatnya Kang Wong. Lalu Qiu pun menjelaskan maksud dan tujuannya mengikuti Kang Wong, yaitu kembali mengajaknya untuk membantu misi kepolisian. 不解呢是我的疏忽，解呢混淆我的记忆，不错。您说车上有我的同事，凭什么这么说？啊，明白了，不是练手。 Pada keesokan harinya, Kang Wong datang di kantor kepolisian. Di sini Kang Wong diperlihatkan dengan rekaman CCTV yang berhasil menangkap pergerakan para perampok kemarin. Dalam sekali lihat, Kang Wong langsung bisa mendeteksi keberadaan para perampok yang menyamar.
Di tempat lain, Kang Wong langsung memimpin tim untuk mengecek satu persatu rekaman CCTV dan mencari wajah-wajah orang yang diduga adalah perampok tersebut. 有人把外套给他了。 Setelah dicek, Kang Wong pun mencurigai salah satu wajah tersebut adalah salah satu pemimpin geng perampok tersebut. Kang Wong menjelaskan bahwa pemimpin perampok tersebut adalah Fu Long Sheng. Ia adalah mantan pasukan khusus yang pernah menjadi pembunuh bayaran. Ia dijuluki sebagai The Shadow. 我要我们都好好的活着。 Sementara itu di tempat lain, The Shadow mengamuk kepada anggotanya karena sudah membuat dirinya tertangkap oleh kamera CCTV. Di situ ia hampir membunuh Simon, namun untungnya kakak Simon yaitu Siwon berhasil mencegahnya di waktu yang tepat. Di waktu yang sama kita diperlihatkan oleh Q yang sedang berlatih tinju dengan semangat seperti Chris John. Di sana ia diintimidasi oleh segerombol polisi sombong yang mahir berbicara. "Halo dek." Di sana Q diolok-olok karena ia terlalu kecil untuk menjadi seorang polisi. Ia juga mengatakan kalau Q bisa menjadi polisi karena dulu bapaknya adalah seorang polisi juga. Kocak lu. Mendengar itu, Q pun langsung emosi dan memberi mereka pelajaran. 我当心干你们什么事？ 来，我是谁？抓我！抓！ Kang Wong pun melihat kejadian itu. Dari sini, Kang Wong mulai tertarik dengan kegigihan gadis tersebut. Dan ternyata Kang Wong mempunyai janji kepada mendiang ayah Q untuk menjaganya sebagaimana anaknya sendiri. Di hari yang lain, Kang Wong memilih beberapa orang untuk menjadikannya tim khusus di bawah pimpinannya. Dan mereka yang terpilih diantaranya adalah Q, Liu, Topa, Dim Sum, Cap Chai, Asep, Jajang, Ujang, Deden, Abbas. Dan tim tersebut diberi nama Adorable Unit. Pada keesokan harinya, tim tersebut langsung dikerahkan ke lokasi. Mereka menyebar di area Old Town dengan melakukan penyamaran. Ada yang menjadi tukang batagor, boneka mampang, manusia silver, kurir Shopee Food, dan pesepeda culture. Panggil aku sepeda culture. Dalam aksinya, mereka pun berkomunikasi dengan Kang Wong dengan sangat romantis. Ya, mereka komunikasi dari hati ke hati, hati ke hati. Karena sebagian besar tim Kang Wong ini adalah Gen Z, selama 12 hari mereka mengintai seluruh area Old Town, tak juga mendapatkan petunjuk. Kebanyakan ngopi ini di kopi shop. Di sini Q sangat merasa bete karena dia hanya ditugaskan menemani Kang Wong. Sementara itu di markas Shadow, ia memberikan wejangan kepada Simon untuk menjalankan aksinya. Di sini Shadow memerintah Simon untuk bersembunyi di panti asuhan Pelita Jaya. Di sini terungkap bahwa sebagian besar anak buah Shadow adalah anak-anak dari panti asuhan. Karena kebaikan Shadow kepada anak-anak itu, ia pun dianggap sebagai penyelamat. Di hari ke-15, Q yang sedang beli seblak tiba-tiba melihat aksi kejahatan di sebuah gang. Karena instingnya sebagai penyelamat sangatlah kuat, ia pun tetap ingin membantunya meskipun dilarang oleh Kang Wong. Dalam aksi penyelamatan itu, Q pun kewalahan dan ia hampir saja dihabisi oleh para preman tersebut. Dan pada akhirnya, di dalam mobil Kang Wong memarahi Q karena ia sangat ngeyel dan ceroboh. Karena ulahnya tadi, Kang Wong takut jika nanti identitas mereka terbongkar. Kang Wong juga menjelaskan kepada Q, ia bercerita tentang masa lalunya dan ayahnya Q. Ia bercerita karena gara-gara sebuah kecerobohan yang tidak disengaja, nyawa ayah Q hilang.
Karena itu Kang Wong tidak mau melihat Kyu melakukan kecerobohan yang sama dengan ayahnya dulu. Karena Kang Wong tidak ingin lagi melihat orang yang disayanginya pergi untuk selama-lamanya. 没有，人贩子全乱跑了。孩子后来找到我。 Ternyata nasihat Kang Wong itu didengar oleh semua tim dan membuat semua tim pun terharu atas nasihat Kang Wong. Di waktu yang sama, dari dalam mobil, Kang Wong dan Kyu melihat seorang yang ia curigai sebagai targetnya. Dengan cepat, Kang Wong memberikan info kepada para tim. Info dikasih info masih. Kemudian semua anggota tim pun yang berada di lokasi maupun di kantor segera bergerak. Wong pun memberikan perintah kepada Kyu untuk turun. Wong pun langsung memberikan arahan kepada timnya untuk menangkap wajah yang diduga Shadow itu. Tak selang beberapa lama, para tim pun mendapatkan wajah tersebut. Dan aksi mereka hampir saja ketahuan. 他见过你的脸。把手放下来。 Setelah itu, Kyu mengikuti Shadow sampai naik lift dan berpura-pura menjadi warga lokal penghuni dusun. Shadow pun mulai curiga atas gerak-gerik Kyu. Karena Shadow punya insting yang kuat, ia pun langsung mengeluarkan pisau lipat untuk membunuh Kyu. Namun, lagi-lagi Kang Wong datang di waktu yang tepat. Ia tiba-tiba masuk ke dalam lift dan berpura-pura menjadi ayah Kyu. 你听不听啊？什么？偷偷谈恋爱，被人发现了，你知不知道？ Namun dari kejadian itu juga, Kang Wong dan tim bisa mendapatkan alamat Shadow berkat jeruk busuk yang dibuang Kyu. Setelah mendapatkan alamat Shadow, Wong meminta tim untuk memata-matai pergerakan Shadow di rumahnya melalui kamera super canggih yang bisa mendeteksi keberadaannya. Di waktu yang sama, beberapa tim langsung menyisir ke dalam kediaman Shadow. Di sana, seorang tim mencoba mengambil kotak sampah milik Shadow untuk mencari bukti. Setelah ditelusuri, ternyata dalam kotak sampah tersebut terdapat beberapa bukti kode petunjuk. Setelah kode itu disatukan, ternyata kode tersebut bukanlah sebuah petunjuk. Pada keesokan harinya, Wong membeli apel ke pasar, tak sengaja bertemu Shadow. Dengan basa-basi, Kang Wong mengajaknya mengobrol. Dalam obrolan tersebut, mereka berdua baru menyadari kalau mereka sebenarnya adalah tetangga. Karena mereka adalah bapak-bapak pada umumnya. Kang Wong pun mengundangnya untuk ngopi dan ngobrol di rumahnya sembari nyebat. 做几个小菜，有空来我家。择日不如撞日。我在海外的时候也当过厨师，我师傅是个杭州人。 Pada malam harinya, Shadow pun datang ke rumah Kang Wong dan membawa sebotol intisari. Karena Shadow orang yang sangat berhati-hati, sebelum melakukan kegiatan ngopi, ia memastikan dulu kalau ia benar-benar aman di tempat tersebut. Saat kedua bapak-bapak tersebut sedang asik mengobrol dan makan-makan, secara diam-diam, Kyu pun menyadap data ponsel milik Shadow. 有爱心。 Setelah Shadow pulang, Kyu pun berencana akan keluar dan memberikan data tersebut ke kantor. Namun dalam perjalanannya menuju kantor, keberadaan Kyu dan Wong diketahui oleh Simon. Saat Kyu dalam perjalanan, Simon mengirim beberapa anak buahnya untuk menghabisi Wong yang sedang berada di dalam rumah. Di sana Wong terlibat perkelahian dan tembak-tembakan pun tak terhindarkan.我察觉到， Di sisi lain, Kyu sudah tiba di kantor untuk menyerahkan data. Para tim lalu memberitahu Kyu kalau di rumah Kang Wong sedang ada anak buah Shadow yang akan membunuh Wong. Dengan cepat, bala bantuan pun dikirim menuju rumah Wong. Sebelum bala bantuan datang ke rumah Wong, Simon pun terlebih dahulu mengetahui rencana itu. Ia pun menginformasikan kakaknya yang sedang berada di rumah Kang Wong untuk segera pergi.
karena ada polisi yang sedang menuju ke lokasinya. Pada keesokan harinya, saat Wong dan Qiu sedang menuju kantor, ia baru menyadari ada yang janggal dari kode angka yang mereka temukan di kotak sampah milik Shadow. Akan tetapi sebelum Wong tiba di kantor, hal tak terduga terjadi. Mobil yang dinaiki Wong ditembak tepat di depan markas polisi, dan pelakunya adalah para pembunuh bayaran utusan Shadow. Mereka pun dengan brutal menyerang markas polisi hingga menghancurkan beberapa mobil. Di tengah aksi tembak-tembakan, Wong yang baru siuman pun langsung bangun dan membantu Qiu. Saat sedang baku tembak, Wong memberitahu Qiu tentang kode tadi yang belum sempat diselesaikan. Kode tersebut adalah kode rahasia komunikasi Shadow dan timnya. Di tempat lain, saat Shadow yang bermaksud ingin menemui Simon justru malah dikepung oleh segerombolan preman. Shadow pun tak gentar sekalipun. Ia menghadapi para jamet itu dengan sendirian. Pertempuran menjadi sangat seru saat salah satu jamet mati ditusuk oleh Shadow. Di sini terlihat betapa kuatnya Shadow tak mundur selangkah pun meskipun dikeroyok segerombolan jamet. Di sisi lain, setelah Shadow berhasil mengalahkan jamet, Siwon pun muncul. Ia mengatakan bahwa jamet-jamet yang mengeroyoknya adalah ide dia. Semua ini ia lakukan karena Shadow adalah sosok yang sangat berbahaya. Siwon sebenarnya dendam kepadanya karena ia hampir saja membunuh adiknya, si Simon, di awal film tadi. Maka dari itu, sebelum ada korban lain, Siwon pun berniat akan membunuh Shadow. Karena Siwon tak ingin melihat ada korban lagi, ia pun harus melawan Shadow dan tetap berusaha membunuhnya. Meskipun dalam perkelahian tersebut, Siwon kalah telak, dia pun tetap tak gentar, tak menyerah, tak mundur satupun, walaupun pada akhirnya Siwon yang tewas. Di tempat madam, Wang menginformasikan bahwa saat markas diserang para perampok tadi, ternyata ada penyusup yang masuk dan sempat mengakses server yang berisi kripto senilai 70 miliar dolar Hong Kong yang tersimpan di markas kepolisian. Namun untungnya tanpa kunci dan 12 kode sandi rahasia, aset itu masih aman. Di tempat lain, saat Simon dan kawan-kawannya menuju arah pulang, Simon mengingatkan kepada anak buahnya tentang betapa berbahayanya seorang Shadow yang sosoknya selama ini mereka anggap ayah. Mereka baru menyadari bahwa mereka adalah umpan Shadow agar ia tidak ditangkap polisi. Di tempat lain, sesudah Shadow menghabisi Siwon, tak selang berapa lama Kapten Wu dan timnya datang untuk meringkusnya. Namun sebelum menyerahkan diri, Shadow mengatakan ingin menunjukkan sesuatu di gedung Win. Di situasi yang sama, Wong CS sudah menemukan keberadaan Simon CS yang berada di gedung Win. Wong CS pun bergegas ke gedung Win. Setelah sampai, aksi kejar-kejaran dan pergelutan pun kembali terjadi. Di tempat lain, saat Shadow dan Kapten Wu menuju gedung Win, di dalam mobil Shadow mendapat pesan dari Simon. Kapten Wu pun mencoba merebut ponselnya. Shadow pun malah langsung menyerangnya. Perkelahian pun juga terjadi di dalam mobil. Scene berganti kembali ke Wong CS sedang mencari keberadaan Simon di antara kerumunan pengunjung pameran seni. Di situ Wong memberi arahan Qiu agar lebih fokus mencari target. Namun sayangnya alat komunikasi Qiu tiba-tiba mati. Dan tak lama kemudian di waktu yang bersamaan Liu datang menghampiri Qiu. Ia memberikan informasi bahwa Simon adalah kembaran sopir taksi yang tak lain adalah Siwan. Singkat cerita, Liu berhasil menemukannya di dekat stasiun. Namun saat Liu hendak mengejarnya, tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal, dan ternyata orang itu adalah Shadow. Setelah ia berhasil menikam Liu, ia pun langsung menyerang Simon. Family. Shadow. Di waktu yang sama saat Liu sedang sekarat, ia memberitahu ciri-ciri Shadow kepada Wong. Lalu Liu pun meninggal. Innalillahi.
Beberapa hari setelah kejadian itu, keadaan sempat kembali normal. Namun di balik itu, sang target utama masih berkeliaran bebas mengudut-ngudut santai. Sementara itu, tim Wong CS pun digantikan oleh tim lain untuk melanjutkan penangkapan The Shadow. Lalu Q yang belum puas pun tetap akan mencarinya sendiri. Di keesokan harinya, Wong pun menemui Q di kantor kepolisian sembari membawanya seblak. Di sini mereka berdua bercakap-cakap, lalu Wong pun memberi petunjuk bahwa keberadaan Shadow masih ada di sekitar sini. Di hari yang lain, Q mendapatkan informasi keberadaan Shadow. Infonya, Shadow akan bertemu dengan seseorang di sebuah warkop pinggir jalan. Saat Q sedang menuju warkop tersebut, Wong pun menghubungi timnya kembali untuk bersiap melakukan penggerbekan. Setelah Q tiba di warkop itu, Shadow menyadari keberadaan Q. Ia pun menghampirinya, namun yang tak terduga, ternyata Shadow belum mengetahui bahwa Q adalah seorang polisi. Q pun memanfaatkan hal tersebut untuk mengulur waktu selagi menunggu Wong CS tiba. Dan begitu mereka sama-sama menyadari bahwa Wong tiba, Shadow pun berusaha kabur. Namun Wong jauh lebih cerdas daripada dirinya. Perkelahian brutal pun kembali terjadi. Terlihat mereka berdua pun sama-sama kuat, hingga memporak-porandakan warung kopi tersebut. Di pertarungan kali ini, Shadow terlihat lebih unggul. Karena kalau yang menang duluan Wong, sangatlah tidak seru. Sayangnya, Wong pun benar-benar kalah dan ditumbangkan oleh Shadow. Shadow pun melarikan diri dan Wong pun menyerahkannya kepada Q. 救援马上就到。你放手去吧。 Berbekal insting serta ilmu yang diajarkan oleh Wong, Q pun akhirnya bisa mendapatkan jejak Shadow. Lalu dia menghubungi tim kepolisian agar segera menyebar ke semua titik jalan tikus di kota demi mencegah Shadow kabur. Berkat arahan Q, kini jejak Shadow terkepung oleh tim kepolisian. Shadow yang terkepung pun sempat mencoba kabur dan menyerang Q. Namun dengan keahlian Q yang mahir bela diri, Shadow pun berhasil dilumpuhkan. Kemudian Wong menyerahkan borgol kepada Q sebagai tanda bahwa Q berhasil menyelesaikan misi besar ini. Dan film pun berakhir.